Bismillahirrahmanirrahim. Malam ya'tarif qadaran ni'am biwujdaniha, arafaha biwujudi fuqdaniha. Hadha ta'lilu lima qablah ka'annahu qal innama kana wurudu zulum mu'arrifan biqadri ni'am li'anna al-asya innama tatabayyanu bi'adadadiha fa'inda wujudin naqid yazharu fadlul munaqid. Fainama yu'rafu qadru ni'matil basri matalan fainama ya'rifu qadra ni'matil basri matalan mani butulia bil ummi wa qad qil innama ya'rifu qadaral ma mani butulia bi atshil badiyah la man kana ala syati'il anhar wal audiyatil jariyah. Siapa yang tidak mengenal kemuliaan nikmat-nikmat, berharganya nikmat-nikmat ketika adanya, maka dia akan mengenal, dia akan mengetahui berharganya nikmat-nikmat ketika tiadanya nikmat-nikmat itu. Jadi orang seringkali tidak menghargai nikmat ketika nikmat itu ada. Jadi ketika nikmat itu ada, dia menganggap bahwa itu biasa-biasa saja, tidak ada istimewanya, tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Baru dia mengetahui bahwa nikmat itu berharga, nikmat itu sangat mahal, nikmat itu sangat bernilai ketika hilangnya nikmat-nikmat itu. Hada ta'lilu lima qablah. Perkataan beliau ini adalah menjelaskan alasan daripada perkataan beliau sebelumnya. Di mana sebelumnya beliau katakan bahwa datangnya zulum, datangnya kegelapan-kegelapan dalam pengertian kemaksiatan-kemaksiatan, kelalaian-kelalaian, dan memperturutkan hawa nafsu kepada engkau, itu terkadang untuk memberitahukan engkau akan derajat, akan berharganya nikmat hidayah, nikmat tawajuh, nikmat anwar, petunjuk-petunjuk dari Allah. Nah, jadi pengajian kemarin itu tentang ada orang ketika dia sudah melakukan, dia sudah bertawajuh, ada orang ketika dia dalam limpahan nikmat hidayah dari Allah, itu terkadang dia menganggap itu biasa-biasa saja. Bahkan ketika dia diberikan hidayah oleh Allah untuk bersuluk, untuk melangkahkan kaki tawajuh menuju daerah Darussalam untuk tawajuh, terkadang dia tidak menyadari bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan saat ini adalah hidayah dari Allah, bahwa sebenarnya apa yang dia peroleh saat ini adalah nikmat yang besar dari Allah, nikmat yang besar dari Allah. Ada juga sebagian orang yang menganggap bahwa kesehatan itu biasa-biasa saja. Kelapangan waktu itu bukan sesuatu yang sangat berharga. Baru dia mengetahui bahwa kelapangan waktu, kesehatan itu adalah sesuatu yang berharga ketika dia ditimpakan penyakit oleh Allah, ketika dia sudah berusia lanjut, dia sudah tidak mampu lagi beribadah dengan sempurna, baru dia menyadari bahwa kesehatan, kemudian usia muda, kelapangan waktu itu adalah nikmat yang berharga dari Allah. Ada juga orang yang tawajuh, dia suluk, kemudian menganggap bahwa itu biasa-biasa saja, itu bukanlah nikmat yang sangat berharga. Kemudian ketika dia melakukan kemaksiatan, kan,
baru dia merasa ada sesuatu yang hilang. Misalnya Ramadan berikutnya dia tidak mendapatkan kesempatan, tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan suluk, baru dia merindukan dengan saat-saat, dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana dia diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk melakukan suluk. Baru dia menyesal, dan baru dia menyadari bahwa rupanya suluk yang dia lakukan tahun sebelumnya itu adalah hidayah dan taufik dari Allah yang sangat berharga, yang tidak bisa dinilai dengan uang, yang tidak bisa dinilai dengan harta sebanyak apapun yang dia miliki. Jadi oleh karena itu beliau katakan di sini, orang siapa yang tidak mengetahui berharganya nikmat ketika ada, baru dia mengetahui berharganya nikmat itu ketika nikmat itu telah tiada. Baru dia menyesal, baru dia mengakui bahwa rupanya suluk yang dia kerjakan tahun-tahun sebelumnya itu benar-benar hidayah dan taufik, dan hidayah dan taufik itu adalah nikmat yang sangat besar yang tidak bisa ditukar dengan harta sebesar apapun. Kira-kira begitulah ingin beliau katakan. Jadi karena qal innama kana wurudu zulum mu'arrifan biqadarin ni'am li'anna al-asya innama tabayyanu bi'adadiha. Seolah-olah Syekh Athaillah ingin mengatakan hanya saja datangnya kegelapan-kegelapan, datangnya kemaksiatan-kemaksiatan, padahal dia adalah orang yang taat beribadah kepada Allah. Dia adalah orang yang taat beribadah kepada Allah, akan tetapi pada suatu kesempatan dia berbuat maksiat. Ketika dia berbuat maksiat, kemudian dia terus-menerus melakukan kemaksiatan. Sekali dia berbuat maksiat, lalu terus-menerus dia melakukan kemaksiatan. Itu kenapa? Dia yang tadinya sudah melakukan ketaatan-ketaatan, seharusnya ketaatan-ketaatan yang dia kerjakan itu akan mendatangkan ketaatan-ketaatan berikutnya, akan mengalami peningkatan ketaatan selanjutnya. Jadi bukan itu yang terjadi, tetapi malahan dia sudah banyak melakukan ketaatan, bertahun-tahun dia suluk, lalu bahkan ketika suluk ruh mufat, sempat mengerjakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi terjadinya kezaliman, kegelapan-kegelapan, terjadinya kemaksiatan-kemaksiatan, padahal dia sebelumnya adalah orang yang taat, itu hanya saja itu terjadi untuk Allah memberitahukan kepada dia tentang berharganya nikmat hidayah yang Allah berikan. Sehingga dengan begitu, ketika dia kembali diberikan hidayah dan taufik oleh Allah untuk melakukan suluk misalnya, maka akan dia jaga hidayah dan taufik yang telah diberikan oleh Allah agar tidak lagi dia kehilangan seperti sebelumnya. Jadi kadang seperti itu. Jadi jangan sampai orang kemudian berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka buruk kepada ibadah yang dia kerjakan. Banyak orang yang kemudian dia adalah orang yang taat mengerjakan sholat, dia taat mengerjakan sholat, akan tetapi taat dia orang taat, dia orang yakin tekun mengerjakan sholat, tetapi dia juga adalah orang yang juga tekun berbuat dia juga tekun berbuat maksiat. Jadi orang terkadang ketika dia berbuat maksiat, kemudian dia menyalah-nyalahkan sholat yang dia kerjakan. Jadi untuk apa sholat? Katanya sholat itu mencegah daripada kemungkaran. Ini dia sudah sholat tapi masih juga berbuat maksiat. Jadi sebenarnya kemaksiatan yang dia kerjakan
itu Allah ingin menampakkan kepada dia kan betapa berharganya hidayah yang Allah berikan, sehingga seharusnya dia menjaga dan merawat hidayah yang telah Allah berikan. Artinya dia syukuri apa hidayah yang telah Allah berikan. Li'anal asya innama tatabayyanu bi'adadiha, karena sungguhnya segala sesuatu akan benar-benar jelas dengan lawan daripada segala sesuatu. Jadi orang akan mengerti apa itu siang apabila dia sudah melihat malam. Orang akan mengerti berharganya sehat ketika dia sudah sakit kan? Karena memang segala sesuatu itu baru benar-benar jelas melalui lawan daripada sesuatu itu. Fa inda wujudin naqid yazharu fadlul munaqid, maka ketika terjadi kebalikan, sesuatu yang berkebalikan, maka jelaslah keutamaan daripada sesuatu yang menjadi lawannya. Jadi ketika orang sehat, dia tidak begitu menghargai kesehatan itu, dia tidak menyadari nikmat daripada kesehatan itu, baru dia sadar nikmat dari kesehatan ketika dia mengalami lawan daripada kesehatan, yaitu sakit. Jadi ketika sakit baru dipuji bahwa mayum sehat. Fa inna ma ya'rifu qadara ni'matal basri, maka yang mengetahui berharganya nikmat penglihatan misalnya hanyalah orang yang telah ditimpa musibah berupa kebutaan. Orang yang dapat menghargai nikmat penglihatan itu hanya orang yang sudah mengalami kebutaan. Jadi bagi kita yang belum pernah mengalami kebutaan, jarang kita teringat bahwa penglihatan ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah. Jadi begitu sudah buta, baru kita menyadari bahwa penglihatan itu adalah nikmat yang sangat berharga, nikmat yang sangat mahal. Sehingga seandainya penglihatan dia dikembalikan oleh Allah seperti semula, kan? Mungkin dalam satu hari dia akan baca Quran 7 kali khatam kadang-kadang untuk mensyukuri nikmat penglihatan yang Allah berikan. Dia tidak akan lagi melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, akan tetapi dia syukuri nikmat penglihatan itu dengan membaca Al-Quran. Jadi yang menyadari nikmat melihat itu hanya orang buta. Orang melihat tidak menyadari berharganya nikmat penglihatan. Waqantil, dan ada suatu ungkapan di kalangan orang Arab, innama ya'rifu qadaral ma mani butulia bi'atishil badiyah. Dia ada ungkapan di tengah-tengah orang Arab, hanya saja yang mengetahui berharganya air itu hanyalah orang yang ditimpa musibah berupa dahaga di badiyah, berupa dahaga di tengah padang pasir. Jadi orang yang mengetahui berharganya nikmat air hanyalah orang yang mengalami kehausan ketika dia berada di tengah padang pasir. La man kana ala syatil anhar, bukan orang yang dia tinggal di tepi sungai, bukan juga orang yang tinggal di lembah yang dialiri oleh air. Jadi orang yang tinggal di tepi sungai dan orang yang tinggal di lembah-lembah yang dialiri oleh air itu tidak mengerti tentang berharganya nikmat air. Jadi begitu juga kita yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk datang ke Darussalam, apakah setahun sekali atau setahun 2 kali atau setahun 3 kali untuk melakukan solo, bagi kita mungkin tidak kelihatan berharganya nikmat solo
di mana suluk itu sebenarnya adalah hidayah dan taufik dari Allah. Hidayah dan taufik dari Allah. Baru kita menyadari nikmat melakukan suluk, bahwa itu adalah hidayah dan taufik dari Allah, ketika kita sudah tidak lagi kuat untuk melangkah, tidak lagi diberikan kesempatan untuk datang melaksanakan suluk ke Darussalam. Jadi kira-kira menan lah. Nah, naupo mama. Karena hanya cerita bersambung dari baro kan. Maka dia agak je baca. Membak-bak baca tu rah. Nah, la tadhishuka waridatun ni'am, ay ni'amul waridah mutaradifah 'alaika 'anil qiyami bi huquqi syukrik. Jangan datangnya nikmat-nikmat secara beruntun membuat engkau tercengang. Artinya jangan nikmat-nikmat yang datang secara terus-menerus, nikmat-nikmat yang datang secara beruntun atas engkau, jangan itu membuat engkau tercengang, jangan itu membuat engkau bingung daripada memenuhi hak-hak, yaitu rasa syukur engkau. Artinya syukur kepada siapa? Artinya bersyukur kepada Tuhan dikarenakan nikmat-nikmat yang datang beruntun kepada engkau. Jangan datangnya nikmat yang beruntun itu membuat engkau tercengang sehingga tidak mampu, sehingga engkau meninggalkan memenuhi hak-hak syukur engkau kepada Tuhan, dengan pengertian bahwa engkau melihat akan ajza nafsik. Engkau melihat, engkau menganggap, engkau menilai bahwa diri engkau itu tidak mampu untuk memenuhi hak-hak syukur engkau kepada Tuhan, sehingga taraka syukra, sehingga tatruku syukra, sehingga engkau meninggalkan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya demikian itu engkau tercengang dengan datangnya nikmat, sehingga engkau melihat bahwa diri engkau itu tidak mampu mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan. Sungguhnya demikian itu sebahagian daripada sesuatu yang menurunkan derajat engkau. Jadi nikmat itu, ketika seorang diberikan nikmat oleh Allah, maka seseorang harus, balasannya adalah dia harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Jadi itu kan ubudiyahnya seperti itu. Karena ubudiyah itu ada pada empat tempat, empat keadaan. Ada empat keadaan di mana Allah menuntut hamba untuk berubudiyah, menghambakan diri kepada Allah. Apa empat keadaan? Yang pertama adalah ketika seorang hamba melakukan ketaatan, maka di situ Allah menuntut hamba juga untuk berubudiyah, untuk menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana cara berubudiyah kepada Allah? Ketika dia berbuat taat, ketika dia sholat. Sholat itu ibadah. Ketika seorang beribadah, Allah juga menuntut seseorang untuk berubudiyah, menghambakan diri kepada Allah. Apa ubudiyah ketika seorang taat? Ubudiyah ketika seorang taat adalah dia menyaksikan bahwa ketaatan yang dia kerjakan itu adalah semata-mata hidayah dan taufik dari Allah, bukan dikarenakan kesalehannya, bukan dikarenakan kealimannya sehingga dia banyak beribadah kepada Allah, tetapi dia menyaksikan bahwa ibadah yang dia kerjakan itu semata-mata adalah hidayah dan taufik dari Allah. Jadi itu ubudiyah yang seorang harus kerjakan ketika dia berbuat taat. Sehingga dengan begitu dia mengamalkan satu ayat dalam Al-Fatihah secara sempurna, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah,
hanya Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi kalau hanya kepada Engkau kami sembah, hanya kepada Engkau yang kami sembah, itu artinya kita hanya beribadah kepada Allah. Cuman kalau hanya beribadah saja, kemudian kita tidak menyaksikan bahwa ibadah yang kita kerjakan itu adalah hidayah dan taufik, adalah ma'unah, adalah pertolongan dari Allah, maka kita belum mengamalkan firman selanjutnya, yaitu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi baru sempurna diamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apabila ketika dia beribadah itu dia menyaksikan bahwa ibadah yang dia kerjakan itu bukan dikarenakan kesalehan dia, bukan dikarenakan kealiman dia, akan tetapi itu semata-mata karena ma'unah, karena pertolongan dari Allah. Apa pertolongan dari Allah? Yaitu taufik, karena taufik dari Allah lah, karena Allah menggerakkan dialah sehingga dia tergerak, sehingga dia bergerak melakukan ibadah sholat. Jadi kalau seperti itu, orang beribadah disertai berubudiyah, maka ibadah yang dia kerjakan, sholat yang dia kerjakan itu mendekatkan dia kepada Allah. Tapi orang kalau hanya mengamalkan iyyaka na'budu mendang, gak punya temayang mendang, hana mamai wa iyyaka nasta'in, bisa jadi sholat yang dia kerjakan itu akan menimbulkan sifat ujub dalam hati. Dia mulai mengagumi dirinya, kagum dengan dirinya. Hai dah upaji luntuannya, semua mudip hantum tinggal temayang. Yang kau mulai ujub. Dan dari ujub ini adalah pangkal daripada sifat takabur. Pertama dia bangga, dia kagum dengan dirinya, kemudian mulai dia banding-bandingkan dengan orang lain. Hai lu ngontinya. Jadi ada tengku raya tapi menton tinggal haji itu maya. Berarti kon hai lu berarti walaupun lu tengku silet tengku ikra. Tahajud antum tinggal. Ya. Jadi temayang yang dia kerjakan itu bukan mendekatkan dia kepada Allah, tapi menjauhkan dia dari Allah. Kenapa? Karena ibadah dia tidak disertai dengan ubudiyah. Kan? Itu yang pertama. Kemudian ketika orang berbuat maksiat, itu Allah juga menuntut ubudiyah, penghambaan dari seorang ketika dia berbuat maksiat. Apa ubudiyah yang Allah tuntut ketika seorang berbuat maksiat? Yaitu dia dengan segera menyaksikan bahwa dia itu adalah hamba yang dalil, hamba yang hina, dan dengan segera dia bertobat dan istighfar kepada Allah. Jadi orang ketika dia berbuat maksiat kemudian dia menyaksikan bahwa dia adalah hamba yang hina, hamba yang fakir, sangat berhajat kepada rahmat Allah, lalu dengan segera dia bertaubat dan istighfar kepada Allah, maka maksiat yang dia kerjakan bukan menjauhkan dia dari Allah, tapi justru maksiat itu mendekatkan dia kepada Allah. Tapi orang kalau berbuat maksiat kemudian dia tidak berubudiyah dari kemaksiatan yang dia kerjakan. Ada orang sudah berbuat maksiat, sudah mencuri, tertangkap basah dia mencuri. Kemudian alasan dia, pakon cuma kalau genyo takdir Allah kiban ke. Takdir kau hanya ulah. Katalah Allah lah. Yang kau kurang aja, kurang aja. Ngawat. Jadi sudah salah, sudah jauh, semakin jauh dari Allah. Jadi itu tanda bahwa seorang itu matrud an babillah. Seorang itu terusir, dijauhkan dari pintu Allah. Kemudian orang ketika mendapatkan nikmat, maka ubudiyah yang harus dia penuhi ketika mendapat nikmat adalah mensyukuri nikmat. Sehingga seorang ketika mendapat nikmat lalu tidak disertai dengan ubudiyah, yaitu mensyukuri nikmat, maka nikmat itu akan melalaikan dia dari Allah, sehingga dia bukan lagi menjadi hamba Allah, akan tetapi menjadi hamba nikmat, menjadi hamba dunia, menjadi hamba harta, menjadi menyebut tanya pungo ngompe, kan? Pungo ngompe lam tangku aja sih kan? Pakom pungo orang ngompe, pungo orang harta.
Karena nikmat yang Allah berikan itu tidak dia sertai dengan ubudiyah, yaitu mensyukuri nikmat.